Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur bahwa Engkau memberikan kepada kami Santa Maria Magdalena. Maria dari kota Magdala, yang menjadi contoh bagi kami untuk menjadi rasul yang berkobar-kobar bagi Kristus, yang mencintai Kristus dengan berapi-api. Bantu kami ya Tuhan, supaya kami menjadi rasul-rasul yang begitu bersemangat, bergairah untuk Kristus. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara-saudariku yang terkasih, pada tanggal 22 Juli 2020 ini, gereja merayakan Santa Maria Magdalena yang berada dalam keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Jarang-jarang tokoh yang dituliskan dalam keempat Injil. Tentu ini mempunyai makna yang sangat dalam. Dan dia tampil justru pada saat-saat akhir hidup Yesus. Dalam penderitaan, dalam penyaliban, pemakaman, dan kebangkitan Yesus. Nah, justru inilah sebetulnya kata kunci dari pengalaman Santa Maria Magdalena. Santa ini menjadi kontroversial di akhir-akhir tahun ini, di saat-saat ini, di tahun-tahun ini, di mana seorang pengarang Dan Brown yang menyatakan bahwa, yang klaim bahwa dia adalah istri dari Yesus. Dan tentu karena film novel, maka menjadi menarik dan memikat orang, sehingga banyak orang yang ingin tahu apa yang sebetulnya terjadi pada wanita yang muncul di akhir-akhir hidup Yesus. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kita harus bersyukur, kita harus bergembira akan adanya tokoh wanita ini selain Bunda Maria, ya, dan wanita-wanita lain yang dekat Yesus. Kita tahu bahwa yang mengikuti Yesus bukannya para rasul, para lelaki, tapi juga para wanita yang mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh, dengan hartanya, dengan pengaruhnya, untuk ikut ambil bagian dalam kehidupan dan karya Yesus. Saudaraku, apa yang kira-kira menjadi pesan dan nilai yang berharga dari kita, bagi kita dengan Santa ini, adalah hati yang berkobar-kobar untuk Yesus. Sekali lagi, hati yang berapi-api, hati yang terbakar akan cintanya yang besar kepada Yesus. Maka itu kutipan bacaan pertama diambil dari Kidung Agung. Ketika jiwa mencari sang kekasih, yang dicari malam siang, bertanya kepada orang, kepada siapapun, di mana sang kekasih itu telah meninggalkan dia. Itu suatu lukisan, suatu bahasa puitis yang menunjukkan bahwa hati kita, ya, berkobar-kobar, sebetulnya diciptakan oleh Allah, untuk menemukan kekasih hati kita. Ya. Intimior intimo meo, hatiku lebih dekat, hati Tuhan lebih dekat dengan kita daripada hati kita sendiri. Hati kita diciptakan hanya untuk Tuhan, hanya untuk Allah, hanya untuk dirinya sendiri, tidak kepada yang lain, maka tidak akan pernah puas hati kita selain kepada Allah. Kita akan terus mencari-cari, tetapi seringkali hati kita diselimuti dengan berbagai macam kenikmatan, kesenangan, kegairahan non-ilahi, sehingga hati kita haus, ya, mencari dan berkobar-kobar untuk Tuhan. Karena itu saudaraku yang terkasih, apa yang sebetulnya
mau kita mohonkan rahmat, yaitu supaya kita semua tersentuh dan menyentuh, masuk di dalam kedalaman hati kita yang terdalam tersebut. Ya, masuk ke kedalaman dan menemukan di sana hati yang sedang merintih, hati yang sedang mengeluh, hati yang sakit, untuk bertemu dengan Sang Kekasih seperti dalam bacaan pertama hari ini dari Kidung Agung. Itu yang pertama, ya. Jadi bagaimana kita sendiri memasuki hati yang di dalam batin kita yang terdalam, yang sedang merintih untuk minta bertemu dengan Sang Kekasih, Sang Pencipta dirinya sendiri. Itu yang pertama. Jadi kita bertemu, dan kalau sudah bertemu maka berkobar-kobar untuk Allah, ya, untuk Yesus. Maka kita harus mencari seperti apa sebetulnya wajah kita itu di hadapan Allah. Wajahku, wajahmu, wajah Allah dalam diriku seperti apa? Ya. Kita harus mencari dengan penuh kerinduan. Nah, bagaimana cara kita mencari dengan penuh kerinduan akan Allah yang ada dalam hati kita, wajahnya yang ada dalam hati kita? Maka kita beranjak kepada satu pengalaman dari orang kudus ini. Pertama adalah kita memulai dengan realitas yang ada dalam diri kita. Realitas apa? Realitas kepedihan, realitas kesusahan, realitas problem, realitas masalah. Kita bermula dari itu. Seperti Santa orang kudus ini bermula bahwa dia katanya dalam kitab suci dipenuhi dengan 7 roh jahat. Dia termasuk wanita nakal, ya, dan dia dipenuhi dengan 7 roh jahat. Nah, disitulah dia bertemu dengan Yesus, sehingga Yesus membebaskan dia dari belenggu dosa, dari belenggu belenggu kejahatan itu, belenggu kuasa kegelapan. Nah, ketika dia mengalami bahwa Tuhan membebaskan dia dari pengalaman jahat itu, dia dibebaskan, maka besar sekali cintanya kepada Yesus karena membebaskan dia dari pengalaman tersebut. Jadi titik berangkat kita adalah situasi kita sekarang ini. Situasi kita sekarang ini di mana kita ingin mau dibebaskan atau tidak dari penderitaan, dari kesusahan, dari penyakit, dari masalah, dari apa. Maka carilah penyelamatan, penebusan, pembebasan itu di dalam Yesus. Ya. Nah, mengapa harus dalam penderitaan? Karena kalau tidak dalam penderitaan, dalam kesenangan, kenikmatan, orang tidak akan mencari Tuhan. Sekali lagi, justru ketika dia mengalami kepedihan, kesusahan, penderitaan itu dia mencari Tuhan. Nah, bagaimana cara mencari Tuhan? Maka dia harus lepas dari untuk berjuang terus-menerus mencari, ada unsur pertobatan dalam diri dia supaya dibebaskan dari segala pengaruh yang jahat itu. Maka kita perhatikan satu bagian lukisan kecil ini. Ya, apa yang menarik dari lukisan kecil ini adalah wajah yang sedang dikuasai oleh kegelapan, oleh noda-noda dosa. Kalau Anda bisa melihat wajah yang penuh kegelapan ini, itulah kita semua. Wajah kita, hidup kita penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesusahan. Carilah, sekali lagi, carilah. Tersungkurlah di depan kaki Yesus. Mohon rahmat ke dalam dirinya supaya dibebaskan dari belenggu dosa, dari belenggu roh-roh jahat apapun juga. Semoga hati kita berkobar-kobar, hati kita dibangunkan oleh Tuhan untuk mencari Tuhan justru ketika kita sedang menghadapi kesulitan yang besar. Karena di sanalah kita menyerahkan segala-galanya kepada kehendak Tuhan. Tuhan memberkati Anda dan semoga Santa Maria Magdalena mengilhami, mendorong kita semua untuk semakin penuh cinta kepada Yesus. Dan hati kita berkobar-kobar untuk Yesus. Tuhan memberkati Anda semua dan semoga hati Anda semakin tergerak dan digerakkan oleh bara api Roh Kudus dalam hidup Anda masing-masing. Dalam hidup diri Anda masing-masing, Anda tidak pernah puas dengan apa yang Anda miliki sekarang.
dengan apa yang ada pada diri Anda sekarang. Dan kita bersimpuh, memohon rahmat kepada hati Yesus yang Maha Kudus, kepada hati Bunda Maria yang Maha Kudus, kepada Santo Yosef yang telah menyerahkan diri, memberikan segala-galanya kepada Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Allah Bapa di surga, Engkau telah menanamkan roh-Mu dalam hati kami. Semoga kami yang hari ini berhadapan dengan diri kami sendiri, yang tidak pernah puas dengan apa yang ada dalam batin kami, tersungkur di depan kaki-Mu dan mohon kepadamu supaya dibersihkan dari segala noda dosa. Berkat-Mu atas kami semua, sehingga semakin nyatalah kasih Allah, kobaran hati Allah kepada setiap orang dimanapun kita berada. Kami membutuhkan rahmat-Mu ya Tuhan, supaya nyatalah bahwa hidup kami hanya bersumber kepada-Mu sendiri. Berkat-Mu atas kami semua, dan bagi kami yang sakit, justru menjadi kesempatan kami untuk mencari Engkau dalam semangat yang berkobar-kobar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.